Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pembiayaan bank syariah yang beranggotakan Alifania Reno Syamsyanandia NIM 195231224, Kiki Katrin Nurkayati NIM 195231294, Niken Handayani NIM 195231295, Dewi Notvitasari NIM 195231296. Pengertian pembiayaan syariah. Dalam UU nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Landasan syariah. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqorodah, mudharabah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam. Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku melihat pada waktu malam diisrokan, pada pintu surga dituliskan sedekah dibalas 10 kali lipat dan khord 18 kali. Aku berkata, wahai Jibril, mengapa khord lebih utama daripada sedekah?" Ia menjawab, "Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkan kecuali karena keperluan dan senantiasa berusaha." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. 1. Prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan akad kerjasama antara pihak nasabah dengan bank, di mana bank sebagai penyedia modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan melakukan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. 2. Prinsip jual beli. Prinsip jual beli merupakan akad di mana ketika bank melakukan penjualan produknya, maka bank harus menyertakan harga jual yang di dalamnya memuat harga pokok pembelian beserta margin yang telah disepakati oleh pembeli. 3. Prinsip sewa-menyewa. Prinsip ijarah merupakan akad perpindahan hak pengguna atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa terhadap pemiliknya. 4. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam. Pada prinsipnya, pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam ditempuh oleh bank syariah dalam keadaan darurat. Karena melalui akad ini, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikit pun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar penggunaannya oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Selanjutnya yaitu prinsip bagi hasil. 1. Mudharabah. Prinsip mudharabah adalah akad kerjasama usaha dengan dua belah pihak, di mana pihak pertama merupakan pemilik dana sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana, dengan perolehan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada awal akad. Yang kedua, musyarakah.
Prinsip musyarakah merupakan akad yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk melakukan kegiatan usaha di mana dari kedua belah pihak tersebut sama-sama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Prinsip jual beli. 1. Prinsip istisna, yaitu jual beli secara tangguh dengan pembayaran dilakukan secara bertahap. 2. Prinsip salam, yaitu jual beli secara tangguh namun pembayaran dilakukan pada awal terjadinya akad. 3. Murabahah, yaitu penjualan barang dengan menyertakan harga pokok pembelian disertai dengan margin bank. Prinsip sewa-menyewa. 1. Ijarah merupakan akad sewa-menyewa tanpa adanya perpindahan kepemilikan, yaitu hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa adanya kepemilikan atas barang tersebut. 2. Ijarah mutahyah bin tamlik merupakan sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang, atau merupakan akad perpaduan antara kontrak sewa dan beli. Prinsip pinjam-meminjam. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam ditempuh oleh bank syariah dalam keadaan darurat. Karena melalui akad ini, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Berikutnya merupakan unsur-unsur pembiayaan syariah, di mana unsur-unsurnya yaitu dua pihak, yaitu pemberi dan penerima pembiayaan. Yang kedua yaitu kepercayaan. Yang ketiga merupakan kesepakatan. Yang keempat penyerahan barang atau jasa keuangan. Yang kelima yaitu jangka waktu yang ditentukan. Yang keenam merupakan unsur resiko. Yang selanjutnya merupakan jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama merupakan jenis pembiayaan menurut tujuan, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama merupakan pembiayaan modal kerja, di mana pengertian dari pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Sedangkan pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Yang berikutnya merupakan pembiayaan menurut jangka waktu, dibagi menjadi 3. Yang pertama pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu 1 bulan sampai kurang dari 1 tahun. Yang kedua merupakan pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga merupakan pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 5 tahun. Yang berikutnya yaitu pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Pembiayaan aktiva produktif merupakan pembiayaan yang ditunjukkan dalam pemenuhan produksi dalam artian yang luas, misalnya untuk meningkatkan usaha atau pemenuhan investasi. Sedangkan pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif merupakan jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan, seperti pinjaman. Pembiayaan aktiva produktif yaitu 1. Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal atau biasa disebut dengan sahibul mal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiayaan mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang kedua yaitu pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak ikut serta mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing, maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing. Yang ketiga yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Lalu yang terakhir adalah transaksi ijarah atau sewa.
Transaksi ijarah atau sewa dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya, ijarah sama dengan prinsip jual-beli. Tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli, objek transaksinya adalah barang. Pada ijarah, objek transaksinya adalah jasa. Kemudian pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Biasanya berbentuk pinjaman, yaitu pinjaman hard atau talangan. Aplikasi hard dalam perbankan biasanya dalam 4 hal, yaitu yang pertama sebagai pinjaman talangan haji, yang kedua sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, yang ketiga sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, yang keempat atau terakhir sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.